Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi yang akan diberikan adalah mengenai tugas pembuatan dari proposal di dalam periklanan. Ini adalah tampilan ya mengenai contoh proposal yang saudara nanti akan buat dalam tugas periklanan. Nah, ada beberapa hal yang perlu saudara lakukan. Di antaranya adalah membuat sebuah konsep iklan itu mulai dari ide sampai kepada produksi. Karena mata kuliah periklanan ini terdiri dari dua aspek, satu dari teori, satu lagi dari praktikum, maka selama 6 kali pertemuan kita ini, kita akan membuat sebuah konsep periklanan yang nanti insya Allah dieksekusi di dalam praktikum lab setelah UTS. Salah satu tugas yang saudara harus buat setiap pertemuan adalah membuat berbagai macam tugas yang terdiri dari beberapa hal. Di antaranya adalah tugas pertama itu adalah membuat pendahuluan dan latar belakang. Nah, pendahuluan ini tidak cukup sekali saudara buat. Ketika nanti saudara ada revisi di bab 2 atau tugas kedua, maka saudara harus melengkapi pendahuluan atau latar belakang ini. Nah, tugas kedua itu adalah saudara nanti dibuat atau membuat sebuah analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan treatment. Jadi, saudara buatlah yang namanya kekuatan dari produknya itu, bandingkan dengan produk yang lain, lalu cek kelemahannya, lalu buat juga opportunity-nya dan apa ancamannya terhadap produk yang sejenis. Nah, saat ini kita masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu membuat matrik perumusan dari 4 strategi. Ya. Nah, setelah itu minggu depan, saudara pertemuan keempat tugasnya adalah buat target pasar. Nah, setelah itu baru membuat kondisi situasi atau key issue serta dibuatnya permasalahan dan pengembangan dari strategi yang akan dibuat oleh saudara. Baik, inilah proposal yang sudah saya unggah dan sebagai contoh untuk saudara buat. Pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini saudara buat pada permasalahan apa yang akan saudara jadikan iklan. Nah, pada pendahuluan ini harap dilengkapi dengan data-data, baik data dari riset, data dari apapun lah yang saudara bisa dapatkan. Contoh misalnya, saudara ingin membuat konsep iklan tentang sampo misalnya. Nah, lalu sampo yang diwakili oleh saudara itu sampo apa? Misalnya X. Lalu Anda harus mengambil beberapa data sampo dari Y, Z, dan Y misalnya, ya, atau yang lainnya. Atau misalnya Anda membuat konsep A, nanti pasti yang lain itu kan ada ya, B, C, D, dan E misalnya. Nah, cari data-data. Kalau si A bagaimana, si B gimana, si C gimana, si C, D gimana, dan seterusnya. Nah, di dalam latar belakang masalah itu, dilengkapilah dengan beberapa data yang aktual ya, sesuai dengan saudara temukan data-data di internet. Apalagi sekarang sangat mudah sekali untuk mendapatkan data di online ya. Nah, itu pertemuan pertama. Kalau belum lengkap, maka dilengkapi dan selalu direvisi. Nah, tahap kedua yaitu data-data yang saudara dapatkan dengan tadi produk yang akan saudara buat itu adalah produk A misalnya. Lalu saudara harus bandingkan dengan produk B, produk C, produk D, dan produk E. Jadi 5 produk yang saudara harus bandingkan termasuk produk yang saudara akan membuat itu. Nah, kita sekarang akan masuk kepada yang namanya brand. Brand ini biasanya di dalam bisnis atau di dalam sebuah analisis itu harus dibuat dengan analisis SWOT. Nah, makanya saya mencoba untuk membuat template untuk memudahkan saudara dalam bentuk pemahaman. Iklan ini terdiri dari bermacam-macam. Silakan iklannya akan saudara buat itu adalah iklan produk jasa ataupun barang, itu sama saja ya. Nah, untuk analisis SWOT ini coba buat 4
kolom diantaranya adalah kekuatan atau strength, lalu kelemahan atau weakness, lalu peluang atau opportunity, dan yang kedua adalah tantangan atau threat, ya. Nah, pada analisis kekuatan, silakan saudara buat apa yang membuat brand Anda nanti itu akan berhasil ataupun laku di pasaran, ya. Biasanya orang itu hanya mengumpulkan kekuatan saja, ya. Tapi ternyata di dalam iklan tidak seperti itu. Nanti kita melihat strategi-strategi yang bisa dilakukan. Lalu apa saja yang menjadi isi-isi kekuatan selain dari membuat brand kita itu akan berhasil atau kelebihannya? Pasti ada tool yang dimiliki brand, ya. Maksudnya apa? Perangkat atau pendukung selain dari produk tersebut, ya. Nah, selanjutnya kita membahas kepada tahap kedua, yaitu kelemahan. Kelemahan itu adalah apa ataupun komponen-komponen apa saja yang nampaknya belum ada pada produk atau brand kita yang wakili sebagai iklan, ya, dibandingkan produk B, C, D atau E, ya. Itu adalah sebuah kelemahan. Lalu dari produk kelemahan ini kita sebutkan apakah atribut tersebut itu dibutuhkan tidak oleh konsumen, ya. Nah, oleh sebab itu Anda harus ditulis secara detail apa saja kelemahan-kelemahan dari produk kita, ya. Contoh misalnya, saya tadi ngambil sebuah produk sampo. Misalnya, sampo yang kita akan tampilkan adalah sampo untuk pria misalnya, ya. Nama produknya misalnya sampo Breeze, ya. Nah, apa saja kelemahan dari Breeze ini? Misalnya, kalau tadi kekuatan itu, misalnya kekuatan adalah membersihkan ketombe. Nah, kalau kelemahannya ternyata dia tidak wangi, ya, atau misalnya harganya mahal atau sulit untuk didapatkan produknya, apapun lah, ya, yang kira-kira membuat kelemahan dari produk tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah boleh saya menganalisis produk yang sudah jadi dan sudah menjadi brand? Tidak masalah. Karena setiap iklan, walaupun dia baru, ataupun pionir, ataupun yang sudah kompetitor, ataupun yang sudah ada, bahkan brand yang sudah memiliki nama sekalipun, tetap dia harus beriklan dan harus tetap dianalisis. Kenapa? Karena beberapa produk atau brand yang ada itu pasti akan bermunculan dan itu menjadi pesaing. Jika iklan yang sudah lama menjadi brand ataupun nama dan dia tidak pernah mengiklan ataupun mengingatkan kepada konsumen ataupun kepada masyarakatnya, maka niscaya brand itu nanti akan turun. Nah, untuk meningkatkan kembali brand yang sudah turun itu nampaknya jauh lebih sulit dibandingkan kita membuat sebuah produk baru lagi, ya. Baik, selanjutnya adalah peluang. Nah, peluang produk A ini apa kelebihan daripada kompetitor dari B, C, D dan E misalnya, ya. Lalu apa saja isu-isu yang ada secara internal, misalnya dilihat dari aspek produksi, pendanaan, lalu promosi, ataupun dari bidang-bidang lainnya yang saudara bisa analisis, ya. Nah, selanjutnya pasti ada yang namanya treatment atau tantangan, ya. Nah, treat ini bisa dikategorikan atau bisa dibuat dari sebuah pertanyaan tentang bagaimana kategori saat ini, ya. Apakah bisa diikuti oleh brand yang kita wakili atau tidak? Atau misalnya tantangannya adalah apakah atribut positif yang selama ini dimiliki tapi belum dimaksimalkan. Nah, ini tantangan atau peluang, ya. Tantangan, ya, tantangan dari dalam untuk bisa selalu meningkatkan produk. Nah, nanti analisis ini akan berpengaruh kepada teori pemasaran yang dinamakan dengan 4P plus 2P, ya, yaitu produk, place, lalu promotion, dan satu lagi adalah place, ya, ada harga, ada barang, ya, seperti itu. Baik, ini tugas yang kedua. Namun setelah itu jangan lupa, setelah dianalisis dibuat juga namanya variabel-variabelnya yang sudah tadi dibuat di sini, kan ada menyebutkan beberapa
kategori apa beberapa nih. Nanti dibuat dari apa yang sudah Anda tulis, dibuatlah berdasarkan bobot nilai. Misalnya, kekuatan yang tadi Anda sebutkan bahwa sampo itu kekuatan bisa membersihkan ketombe, lalu bisa rambut menjadi halus ya, ataupun misalnya bisa tahan lama dan sebagainya. Nah, dari kekuatan-kekuatan variabel yang sudah Anda sebutkan, coba diurutkan dan diberi bobot nilai. Artinya bobot yang paling banyak itu disimpan pada urutan nomor 1. Nah, bobot yang paling rendah disimpan pada ukuran yang paling bawah. Ya, demikian. Nah, jadi langkah kedua menyusun formulasi strategi yang dinamakan dengan IFAS. Ya, IFAS ini adalah yaitu tadi ya, bagaimana memadukan antara kekuatan dengan kelemahan. Nah, sekarang kita sudah mau kekuatan ini, lalu kelemahannya apa? Nah, kelemahan yang paling tinggi itu nomor 1 apa? Ya, misalnya bisa saja harganya mahal atau sulit didapatkan, atau dari produknya itu sendiri, misalnya tidak wangi, misalnya kelemahannya, ya, misal. Lalu yang kedua apa sebetulnya? Nah, nanti dibuat oleh saudara untuk dianalisis. Nah, IFAS ini tadi S plus W, sekarang yang kedua O plus T, artinya opportunity plus statement. Ya, lalu Anda sebutkan variabel-variabel, kekuatannya apa saja, kelemahannya apa saja, ya. Dibuat nanti bobot-bobotnya juga sama, ya. Kalau perlu diberi penilaian lah ya, dari angka 1 sampai 100. Berapa kekuatan itu? Misalnya 80, 70, nanti berapa? Totalnya itu kan harus 100 sebetulnya, ya. Tapi kalaupun tidak pun ini tidak jadi masalah, karena variabel-variabel ini ditentukan oleh kita sendiri untuk membuat pengkategorian, ya. Nah, langkah ketiga dalam analisis SWOT ini yaitu buatkah tabel dengan matrikulasi merumuskan 4 strategi, yaitu SO, WO, ST, dan WT. Nah, SO ini adalah yang tadi ini ya, dari ini ya, string ya, ini ya, S plus W, O plus T. Nah, nanti dibuatkan ini ya. Nah, ini dari mana? Nah, tadi strategi pertama itu kan IFAS ya, yang kedua. Nah, ini strategi IFAS ya. Nah, ini strategi IFAS. Nah, ke bawahnya IFAS ya. Nah, nanti ada IFAS, ada EFAS ya. Nah, IFAS ini adalah yang opportunity dan treatment ya. Nah, langkah ketiga itu adalah bagaimana menentukan strategi matrik perumusan. Jadi saudara nanti menempatkan kekuatan-kekuatan yang tadi kekuatan di sini yang nomor jadi dari misalnya Anda menyebutkan 10, diambil cuma 4 saja ya. Yang paling tinggi bobot nilainya. Weakness pun sama, diambil 4 saja. Pak, bagaimana kalau 4-4-nya dan itu cuma itu yang mentok? Ya udah nggak apa-apa, 4 aja ambil ya. Harusnya banyak ya. Makanya di sinilah dibutuhkan sebuah riset ya. Nah, jadi kekuatannya apa, weakness apa ya. Nah, lalu opportunity-nya apa? Lalu treatment-nya apa? Nah, nanti saudara pada kolom 1 ini atau kolom berapa ini? Dua ya. Nah, kolom jadi maksudnya di dalam 2 kolom dan baris kedua ya. Kolom kedua dan baris kedua, saudara harus membuat bagaimana strategi SO. Strategi SO itu adalah buatlah strategi dengan gunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Ya, misalnya tadi ya, strength itu adalah kekuatan produk kita itu misalnya sampo laki-laki itu dia membersihkan ketombe ya. Nah, peluangnya misalnya yang belum dioptimalkan, misalnya harga lebih murah dibandingkan produk lain ya. Nah, jadi buat strateginya dengan dengan bisa lebih bersihkan tombe tetapi harga lebih murah misalnya ya. Ini strategi ini ya. Nah, terus demikian juga dengan strategi WO. WO itu adalah bagaimana memadukan antara atau meminimalisasikan ya kelemahan yang ada dari produk kita dengan memanfaatkan peluang yang ada ya di sini. Oleh sebab itu, kata-kata tegas, misalnya harganya murah, barangnya susah didapat, lalu produknya tidak harum, ya, itu menjadi kata kunci yang paling menentukan dalam membuat sebuah strategi ini. Ya.
pun dengan ST strategi. ST itu adalah memadukan kekuatan dengan mengatasi ancaman yang ada, ya. Ini namanya ST strategi. Nah, baru weakness WT strategi, yaitu meminimalisasikan kelemahan dan bagaimana menghadapi ancaman, ya. Tapi ini juga sama, jangan banyak kalimat, ya. Dibuatlah beberapa kata lah, ya, yang bisa menampilkan atau yang bisa mewakili dari produk tersebut. Nah, inilah strategi inilah nanti, ya, pada pertemuan kedua ini untuk dibuatkan apa kata-kata yang akan digunakan nanti pada strategi selanjutnya, ya. Jadi kita nanti pada tahap kedua ini kita sudah menemukan kira-kira apa pesan yang akan kita kampanyekan dan apa yang paling cocok. Yang paling cocok belum tentu kekuatan dengan atau kesempatan. Mungkin saja nanti kelemahan itu bisa menjadi sebuah maskot dalam iklan, ya. Contoh misalnya, dulu kita ingat bahwa pesawat maskapai di Indonesia itu selalu tidak tepat waktu, banyak delay. Tapi beberapa tahun ini itu sangat disiplin. Kalau mereka tidak disiplin atau misalnya dia tidak tepat waktu, maka dia berani memberikan sebuah konsekuensi. Konsekuensinya adalah misalnya jika tepat 1 jam dikasih konsumsi minum makan, 2 jam dia diberi misalnya 1 jam diberi minum, 2 jam dikasih makan, 3 jam dikasih misalnya snack, ya, lalu 3 jam 4 jam itu misalnya makanan berat, atau bahkan lebih dari 10 jam maka mereka diberikan penginapan dan sebagainya. Dulu seperti itu, ya. Nah, itu sebagai sebuah konsekuensi. Ketika nanti dilihat bahwa kelemahan itu dianggap menjadi sebuah perbaikan, makanya kita pernah dengar misalnya ada maskapai Garuda dulu jelek, tidak tepat waktu dan ini. Nah, makanya dia bilang kini kami lebih baik, ya. Nah, kenapa? Karena tidak tepat waktu misalnya, ya, kelemahannya, ya. Tetapi kekuatan atau opportunity-nya adalah akan lebih bisa meningkat lagi ke tepat waktunya gitu dan produk tersebut, ya. Nah, makanya muncullah sebuah brand dengan nama kami kini lebih baik, ya. Ini dari sini, ya. Nah, pertemuan sekarang setelah pertemuan 2 kemarin silakan direvisi lagi dan diperbaiki yang masih kurang, ya, atau yang belum memberikan tugas, ya, untuk pertemuan yang 3 ini. Dan jangan lupa nanti pada proposal selanjutnya saudara buatkan namanya target pasar, ya. Target pasar itu adalah bagaimana penggunaan produk atau jasa yang saudara wakili, ya. Ini profilnya, ya, produknya, jasanya, penggunanya. Jadi customer, audiens, ataupun ini dari mana dapatnya? Silakan cari di internet, ya. Misalnya produknya permen nano-nano yang dulunya rencana untuk anak-anak, sekarang keluarga. Sebutkan bahwa produk ini adalah untuk keluarga, segmennya lebih luas dan rasanya itu rame karena mewakili dari beberapa usia misalnya dan sebagainya. Lalu sebutkan profil dari produk jasa tersebut, ya. Nah, terus sebutkan juga bagaimana tujuan pemasaran. Nah, setelah itu di bab keempat atau D buat yang namanya strategi campuran. Apa strategi campuran? Nah, saudara nanti buat sebuah analisis, yaitu bagaimana diferensiasi atau diferensiasi produk itu apa perbedaan produk yang saudara wakili dengan 4 kompetitor lainnya. Pasti ada kan perbedaannya, ya, strateginya. Lalu di mana posisinya? Apakah itu segmennya untuk orang tua, remaja, anak kecil, atau posisinya itu hanya untuk ibu rumah tangga, ibu-ibu remaja, dan sebagainya. Semakin produknya itu sebetulnya semakin spesifik, itu semakin bagus. Kenapa? Karena tingkat penjualannya itu jauh akan lebih cepat dan segmen ataupun sasaran untuk beriklannya akan jauh lebih tepat, ya. Itu. Lalu bagaimana implementasi dari penggunaan strategi campuran tersebut? Nah, inilah yang disebut dengan tugas keempat, yaitu membuat target pasar, ya. Nah, baru nanti kelima, dibuatlah target pasar itu menjadi sebuah tabel. Bagaimana tabelnya? Nah, saudara buat secara rinci dengan menggunakan kata-kata, ya. Nah, lalu poin-poinnya adalah segmennya misalnya remaja, orang tua ataupun anak kecil, ya, ataupun segmen dari segmen daerah misalnya, ya. Bagaimana produknya ataupun kompetitornya nanti, ya. Jadi pertama, kompetitor A di sini, B di sini, C gini deh ini. Nah, dianalisislah di sini sudah mulai. Produk yang kita A itu produknya
bla 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 ya. C seperti ini, D seperti yang saudara dapatkan datanya nanti di lapangan. Harganya berapa? Tulis harganya. Mana yang lebih murah? Nah, inilah data-data yang akan digunakan ketika Anda menyebutkan bahwa data kami itu jauh lebih murah, tetapi kualitas lebih tinggi. Dari data inilah kita akan mendapatkan nanti dalam iklan. Jangan sampai ketika kita menyebutkan paling murah, ternyata harga lain itu lebih murah. Jadi antara yang diucapkan, dikampanyekan, dibuat brand, ternyata tidak sesuai dengan di pasaran. Nah, ini akan bisa menjatuhkan dari brand kita. Ya, disinilah makanya analisis itu sangat diperlukan. Lalu bagaimana promosi yang dilakukannya oleh produk A, B, C? Nah, itu Anda harus dapat data-data di dalam intelijensi pemasaran, ya. Lalu bagaimana distribusinya, ya, bagaimana pelayanannya dan sebagainya. Ya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya yang keenam, kita akan membuat namanya kondisi saat ini, ya. Misalnya kondisi saat ini bagaimana hubungannya dengan pemasaran saat ini. Bagaimana, siapa yang memiliki produk tersebut, bagaimana apakah ada sebuah kesadaran masyarakat terhadap produk kita, terus bagaimana hubungannya dengan pemasaran ya, dan bagaimana tampilan dari produk ini. Pokoknya profil tentang produk yang Anda wakili saat ini seperti apa ya kondisinya. Cari di Bapak di internet. Nah, nanti pertemuan ke-7 ataupun tugas-tugas terakhir baru kita sebelum membuat storyboard, buat dulu namanya kata-kata kunci ya, isu ya, key isu tentang misalnya kenyataan dari produknya, terus bagaimana misalnya kalau ini key isunya itu misalnya kondisi produk, bagaimana kekuatan produknya, bagaimana keberadaan produknya, lalu profesionalisasi dalam memanajernya gimana ya, dan seterusnya ya. Ini ambil contoh saya dari beberapa isu yang ada ya, ini Astra ya, tapi ini sebagai contoh saja ya. Nah, baru dibuat permasalahannya ya. Permasalahan dari produk kita itu seperti apa? Jadi ada tujuan komunikasi dan permasalahannya ya. Misalnya bahwa ini dapat dari mana? Dari data-data yang analisis SWOT itu. Jadi untuk meningkatkan penjualan maka harus lebih baik dan harus lebih efektif dari komunikasi. Nah, untuk membuat image yang lebih umum dalam benak si masyarakat atau dengan cara dibuat opini publik ya. Lalu bagaimana untuk mendukung pada stakeholder ya. Lalu bagaimana memberikan informasi yang baik terhadap perusahaan, bisnis dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, ini permasalahan-permasalahan yang memang Anda bisa dapatkan dalam bab 1 itu ya. Setelah dirinci dan dibuat seperti detailnya. Nah, baru dibuat permasalahannya ya. Jadi bagaimana tujuan komunikasi dan permasalahannya. Nah, kalau contoh Garuda, misi ini adalah dulu perkembangannya itu seperti apa ya. Nah, dulu itu kita tidak bermain hanya pada lokal, tapi ingin lebih ditingkatkan pada Asia. Jadi kalau nomor 1 sudah nomor baik, maka kita harus lebih meningkat lagi pada pelayanan yang lebih jauh di tingkat global ya, seperti itu misalnya. Lalu apa kunci-kunci dari keberhasilan iklan? Nah, ini ada beberapa faktor dalam bangun sebuah brand. Di antaranya harus tahu apa filosofinya, bagaimana prinsip dasar perusahaannya, bagaimana visinya, bagaimana objektivitasnya, bagaimana strateginya. Nah, inilah yang bisa menjadikan pedoman dalam perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Ya. Nah, ini pun harus tahu. Jadi Anda mewakili produk dan harus mewakili bagaimana si perusahaan itu. Sekali lagi, kenapa? Karena posisi saudara saat ini adalah sebagai account eksekutif atau mewakili klien saudara untuk bisa membuat sebuah iklan yang bagus. Ya, oke. Ini saudara bisa baca ya. Nah, ini pemasaran pertemuan. Nah, pada dasarnya nanti yaitu setelah saudara mendapatkan kesimpulan dari permasalahan kayak subsidi faktor dari cita produk ya. Misalnya dari segi produksi, pemasaran ini kan ada ya, dari segi orangnya, dari segi manajemennya dan dari segi perusahaannya ya. Jadi penting sekali kunci sukses iklan ini terhadap brand yang akan kita bawa juga ya. Jadi harus tahu bagaimana aspek perusahaannya, bagaimana manajemennya, bagaimana masyarakat atau orang-orangnya, lalu bagaimana juga produksinya, bagaimana pemasarannya ya. Nah, dari sinilah maka kita akan bisa mengembangkan sebuah
pengembangan strategi komunikasi. Dengan harapan iklan itu memang tidak pernah dia jangka pendek. Minimal saja dia adalah dilakukan secara 2 tahun, bahkan setahun. Dan setahun pun itu targetnya tidak bisa mencapai kepada yang namanya brand. Ya, contoh misalnya, bagaimana kita menyadarkan dari orang yang tidak tahu menjadi tahu itu sangat susah sekali. Nah, makanya misi dari iklan ini adalah bagaimana kampanye yang sudah dibuat dengan tema-tema yang sudah dirancang ya dengan permasalahan-permasalahan yang ada, yang tadinya unaware menjadi aware. Oh, ternyata ada perusahaan misalnya Garuda. Oh, ternyata ada perusahaan atau ada produk misalnya sampo untuk laki-laki ya. Dia pikir sampo itu hanya untuk perempuan saja atau untuk keluarga. Ternyata laki-laki juga butuh untuk sampo. Yang tadi tahu, yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, setelah itu dia akan membandingkan apakah produk sampo untuk laki-laki itu cuma satu? Oh, ternyata tidak. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, dia hanya tahu saja, ya. Nah, dia hanya compare. Nah, sekarang setelah itu pada 1 tahun saja dia tidak berharap untuk bisa membeli, tapi tetap beriklan dengan harapan dia mencoba, ya, udah mencoba dia akan membandingkan dan diharapkan dia bisa masuk kepada convince, ya. Nah, setelah itu dia akan mencoba dan membeli. Nah, mudah-mudahan yang dianya tadinya menjadi konsumen atau bahkan menjadi customer dari produk tersebut, dia bisa lari atau pindah kepada produk yang kita tawarkan. Nah, makanya tahun kedua iklan yang dibuat itu diharapkan bisa mencapai kepada yang tadi unaware menjadi sebagai customer, ya, seperti ini. Nah, inilah proses-proses dari periklanan sehingga representatif iklan atau proposal saudara itu bisa menjadi pengembangan sebuah strategi. Ya, strategi itu adalah tadi ini. Iklan, promosi ataupun beberapa kegiatan komunikasi itu banyak. Salah satunya ada kegiatan public relation di dalam sebuah perusahaan. Nah, sekali lagi Anda itu bukan humas, tapi Anda sebagai AE. AE itu adalah biro iklan di sini. Lalu di sini humasnya. Kalau dibandingkan apa pekerjaannya corporate secretary atau public relation dengan misalnya advertising, advertising itu mulai dari dia unaware sampai kepada pembelian itu tugasnya iklan. Kalau humas itu biasanya hanya pada kebutuhan yang dirasakan, lalu dia ada kesadaran dan pemahaman. Makanya dilakukan oleh wartawan, konferensi pers, dan beberapa kegiatan yang dilakukan secara komprehensif lah ya, yang menjadi tugas dia sehari-hari. Nah, sedangkan untuk iklan yang jangka jauh melalui media atau jangkauan yang lebih luas lagi, maka dia membutuhkan yang namanya biro iklan melalui iklannya yang dibuat ya. Oleh sebab itu, iklan itu membuat yang tadi unaware, dia sadar menjadi ada kesadaran terhadap produk, lalu diharapkan setelah itu dia kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat atau konsumen. Nah, dari itu timbulkan yang namanya awareness, kesadaran. Nah, setelah sadar dia akan lebih memahami akan produk tersebut dan dia akan lebih yakin terhadap produk itu dan dia akan menjadi sebuah referensi atau menjadi pembanding dengan produk-produk yang sebelumnya dia gunakan. Terlebih lagi misalnya kalau dia belum pernah menggunakan produk itu sama sekali, itu loyalitasnya akan jauh lebih tinggi. Nah, setelah itu dia akan menjadi intens untuk membeli. Nah, dia coba untuk membeli dan sehingga dia menjadi sebuah pelanggan. Nah, setelah itu dia pasti akan menjadi evaluasi pembelian ataupun termasuk menjadi sebuah loyalitas dari produk tersebut. Nah, jika dari lihat pengembangan strategi ini, iklan itu masuk pada semua tahapan. Tetapi humas masih pada tahap 3 tahapan ini. Nah, bagaimana dengan kemasan atau packaging? Ya, packaging itu pada hasil akhir setelah iklan itu ada, makanya dilakukan di dalam sebuah pameran-pameran ya ataupun brand-brand aja yang sudah ada ya. Makanya kemasan itu terdiri dari berbagai macam ya, baik bungkusnya itu kan iklan juga, kenapa harus ada ya. Lalu bentuknya ataupun temanya ataupun namanya itu harus melekat pada produknya karena dia masuk pada preferensi, pada intensi untuk dibeli ya, dan dia sebagai evaluasi pembelian karena di dalam itu mengandung namanya brand. Sedangkan untuk kekuatan penjualan itu masuk pada ranah intensi pembeli dan pembelian. Sedangkan promosi ya, promosi itu hanya pada satu marketing. Marketing yang sudah kita bahas ini adalah cuma satu, yaitu pembelian. Jadi marketing itu tugasnya tidak panjang seperti komunikasi. Dia harus bisa menjual produk dalam waktu tertentu dengan jangka tertentu dan dengan nilai-nilai tertentu ya. Memang bekerjanya singkat ya dan dia harus mencapai target-target tertentu. Jika tidak, maka dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan ya. Itu marketing.
Nah, nanti dibuatlah namanya AMC program ya. Nah, AMC program ini dikenal dengan nama Integrated Marketing Communication Program. Nah, ini saya ambil tahun lama ya, silakan saudara lagi tahun baru. Nanti tema-tema yang dari analisis SWOT itu apa yang Anda bisa buatkan ya. Nah, kalimat-kalimat yang sudah ada di situ. Jadi jangan analisisnya kemana, nanti namanya ada ya. Nah, ini salah satu tema lah ya, itu dari analisis yang sebelum dibuatkan. Saya contoh misalnya membuat GA Garuda Airlines kini memang lebih baik ya. Jadi ini diambil bukan dari kekuatan justru ya, dari kelemahan dan peluang ya. Dia tahu ini kelemahannya tepat tidak waktu dan sebagainya, tapi dia ingin lebih baik, peluang dia bisa gitu dan dia bisa lakukan begitu ya. Nah, siapa yang melakukan kampanye ini? GA kini lebih baik atau kalimat-kalimat yang sudah ada gusung. Nah, di dalam sebuah perusahaan itu namanya ada corporate communication atau dalam kampanye itu kan ada humasnya ya. Nah, dalam internal eksternal harus digaungkan, harus menjadikan visi misi bahwa Garuda is a good hand on the right track, do the right thing and the right job lah gitu ya kurang lebih ya. Nah, ini pekerjaan siapa? Pekerjaan PR ya. Nah, sedangkan keluar ya, dia itu harus membuat strategi lain dibandingkan di dalam. Misalnya Garuda Airlines listen to me ya. Nah, listen to me itu Garuda itu akan selalu memberikan pelayanan lebih baik ya. Nah, kini lebih baik ya dan dia selalu mendengarkan. Kerjanya oleh siapa? Bukan oleh PR, tapi oleh iklan, marketing PR atau bentuk-bentuk pameran dan sebagainya ya, bentuk komunikasi yang lain. Nah, inilah AMC program yang di dalam nanti akan lebih buat. Nah, sedangkan untuk iklannya kan pertama saya jelaskan kita menggunakan AMC. Nah, AMC ini salah satunya adalah membuat produk seperti ini ya. Misalnya AMC 2022 sekarang, Garuda is mission is progressing. Jadi perkembangan misi Garuda pada tahun 2022 ini ya. Dengan temanya seperti tadi bahwa GA Garuda Airlines kini memang lebih baik ya. Nah, dibuatlah nanti iklannya ya. Nah, ini sudah masuk kepada tahap eksekusi, yaitu bukan hanya pada konsep pada akun eksekutif, tetapi sudah masuk kepada ranah-ranah untuk dibuat secara real dalam bentuk iklan. Nah, dibuatlah tematiknya tetap ini ya, lalu dibuat taktik produk servisnya, baru dibuat yang namanya customer education-nya. Nah, nanti iklan-iklan ini harus membutuhkan yang namanya kreatif dan sebagainya. Kenapa? Karena nanti media-media yang akan diusungnya itu ada ATL, ada BTL. ATL itu apa? Above the line dan below the line. Jadi above the line itu yang ranahnya jauh lebih luas, televisi, percetakan, radio dan lainnya, termasuk internet dan media sosial. Sedangkan BTL, below the line itu ranahnya lebih tidak terlalu luas jangkauannya, tetapi sangat sangat berperan sekali ya. Contoh misalnya billboard ya, colorate, event ya, sponsorship, pameran dan sebagainya ya. Nah, ini pun menjadi satu kesatuan di dalam periklanan. Nah, setelah itu dibuatlah jangka kampanye. Makanya iklan itu tidak pernah dilakukan 1-2 hari atau bulanan, tapi setahunan dia ya. Jadi nanti yang menggunakan above the line ini above the line ya. Nah, baru nanti pada masuk tahap kreatif. Nah, ini bagian kreatif itu ada namanya kreatif brief. Tapi saudara tidak usah secara detail seperti inilah ya, membuat kreatif brief ya. Secara yang tadi aja udah cukup ya. Nanti ini kan lebih ini ke orang-orang kreatif ya. Kalau kita kan nanti ke eksekutif. Nah, tapi nanti tetap saya beri tambahan ini sebagai Anda tahu posisi seperti apa. Nah, baru terakhir kita akan membuat dari hal-hal kreatif ini menjadi sebuah yang namanya storyboard ya. Itu nanti tugas sampai terakhir Anda membuat dan proposal, lalu terakhir dieksekusi di dalam praktikum ya. Baik, demikianlah ya paparan saya mengenai tugas tentang proposal yang saudara nanti akan buat pada waktu di laboratorium.